Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pertemuan ketiga ini. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai pokok bahasan akuntansi transaksi valuta asing. Apa saja yang akan kita bahas pada materi pokok bahasan kali ini? Pokok bahasan ini terbagi menjadi 4 sub pokok bahasan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai transaksi valuta asing dalam spot ya pada hari ini. Nanti berikutnya transaksi forward dan berikutnya transaksi swap. Terakhir kita akan mempelajari mengenai buku kontrol valuta asing. Oke, yang pertama adalah mengenai transaksi spot. Apa itu transaksi spot? Transaksi spot di sini itu ada fasilitasnya, yaitu yang difasilitasi oleh pasar spot. Nah, pasar spot merupakan pasar yang memfasilitasi transaksi jual beli mata uang asing secara tunai. Jadi spot di sini diartikan adalah tunai, ya, atau pada saat itu juga. Nah, di mana pasar spot ini memfasilitasi transaksi jual mata uang asing secara tunai dengan penyerahan dana dilakukan dengan segera setelah transaksi disepakati. Nah, pasar spot ini biasa disebut dengan actual market atau physical market karena fisiknya ada, pasarnya nyata ya, dan transaksinya pun tunai ya, baik penyerahan valuta asing maupun rupiahnya pembayarannya. Nah, misalnya di mana? Di pasar spot Jakarta. Nah, instruksi untuk penyerahan dana atau mata uangnya ini biasanya dalam bentuk cek ya, dikeluarkan oleh bank devisa itu dan bisa dicairkan dalam 1 atau 2 hari kerja. Nah, dalam pasar spot dibedakan atas 3 jenis transaksi. Yang pertama cash. Nah, cash di sini di mana pembayaran mata uang dan pengiriman mata uang lainnya diselesaikan dalam 1 hari yang sama. Jadi kalau hari ini terjadi kesepakatan jual beli valuta asing, maka pembayarannya maupun penyerahan mata uang asingnya dilakukan saat itu juga, yaitu cash. Yang kedua, tom atau tomorrow, ya, besok. Nah, di mana transaksi kesepakatannya pada hari ini, tetapi pengiriman valuta asingnya dilakukan pada hari berikutnya. Nah, yang ketiga adalah spot, di mana transaksinya disepakati hari ini, tapi pengiriman valuta asing maupun pembayarannya itu bisa diselesaikan dalam tempo 2 hari setelah perjanjian atau 48 jam ya kerja. Nah, contoh transaksi di pasar spot. Nah, misalnya ini ada penawaran atau quotation untuk US dollar pada Bank Devisa Y di Kota Jakarta. Bank Devisa Y ini menawarkan atau quotation-nya untuk valuta asing USD terhadap rupiah itu di mana bid-nya atau kurs belinya 12.000, as-nya atau kurs jualnya 12.100. Dia juga menawarkan atau quotation yen Jepang terhadap rupiah itu bid-nya 110, as-nya 120. Nah, ini adalah penawaran dari Bank Devisa Y. Mungkin setiap devisa bisa saja memberikan penawaran atau quotation yang berbeda. Selama dia tidak menyalahi aturan ketentuan ketetapan kurs yang ditetapkan oleh BI, tidak masalah. Ya, tiap bank memiliki kurs jual dan kurs beli berbeda, ya, maupun bank devisa maupun money changer. Nah, Bank X, ya, contohnya memerlukan dolar Amerika sebanyak 10.000 untuk pembayaran transaksi internasional. Jika Bank X sepakat dengan quotation yang ditawarkan oleh Bank Y, maka transaksi bisa dilakukan, ya. Jadi ada bank memerlukan 10.000 USD, dia membeli dari Bank Y, Bank Devisa Y. Jika sepakat dengan quotation yang ditawarkan oleh Bank Y, maka transaksi bisa dilanjutkan atau disepakati. Nah, pada transaksi ini, Bank X membeli dolar Amerika dengan menggunakan rupiah. Nah, berarti quotation yang digunakan adalah karena yang dibelinya USD, pembayarannya menggunakan rupiah, maka kurs yang digunakan adalah USD terhadap rupiah. Nah, kursnya yang dipakai yang di mana? Kurs beli atau kurs jual? Ingat, semua dilihat dari sudut pandang bank. Dalam hal ini, bank tempat kita membeli, ya. Bank devisa. Nah, yang menjadi bank devisa atau bank yang menjual valuta asing itu adalah Bank Y. Maka kita harus ikut apa yang sudah ditawarkan oleh Bank Y. Nah, dalam hal ini Bank Y yang menjual USD-nya atau valuta asingnya, maka dia akan menggunakan kurs jual. Nah, jadi kurs yang dipakai adalah kurs jual. Nah, kurs jual USD terhadap dolar itu adalah 12.100.
Yang dibutuhkan adalah 10.000. Maka 10.000 dikali 12.100, Bank X harus membayar ke Bank Y sebanyak 121 juta. Nah, di sini terjadi aliran penyerahan di mana Bank X menyerahkan ke Bank Y 121 juta dan Bank Y menyerahkan ke Bank X senilai 10.000 USD. Nah, kesepakatannya bagaimana? Transaksi dilakukan pada hari ini kesepakatannya. Nah, penyerahan valuta asing maupun pembayarannya bagaimana? Apakah dilakukan secara cash, tom, atau spot? Nah, itu tergantung kesepakatan antara Bank X dengan Bank Y. Nah, dalam hal ini yang paling lama itu adalah spot, di mana dia bisa diserahkan, menyerahkan valuta asingnya itu selambat-lambatnya 2 hari kerja atau 48 jam, ya. Jadi tergantung kesepakatan antara Bank X dengan Bank Y, mau kesepakatannya cash, tom, atau spot. Oke, maka kalau kita buat jurnalnya di Bank X selaku pembeli valuta asing, dia akan membuat jurnal kasnya akan bertambah 10.000 dalam bentuk USD kasnya, ya. Lalu ada RPV, rekening perantara valuta asing, dalam bentuk USD 10.000 juga. Nah, lalu ada untuk mencatat nilai rupiahnya yang sudah dia keluarkan untuk membayar 10.000 ini adalah 120 juta. Kas rupiahnya berkurang 120 juta, ya. Nah, yang dia pakai di sini kita sudah mempelajari minggu kemarin, yang dia ada 2 pencatatan transaksi valuta asing dengan single currency atau dengan multi currency. Yang dipakai di sini karena ada 2 mata uang asing, ada base currency dan original currency-nya, maka di sini dia menggunakan pencatatannya multi currency, ya. Nah, sementara jurnal di Bank Y, Bank Y akan mendapatkan 121 juta dari Bank X sebagai pembayarannya. Nah, rekening perantaranya tetap ditulis RPV rupiah, lalu ada RPV USD 10.000. Nah, kas valuta asing Bank Y dalam bentuk dolar akan berkurang karena diserahkan kepada Bank X. Oke. Nah, transaksi spot bisa juga dimanfaatkan untuk transaksi trading. Nah, apa itu transaksi trading? Transaksi trading itu dilakukan untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan pergerakan kurs. Ingat, tiap detik, tiap menit, bahkan tiap jam itu kurs akan selalu berubah, ya. Nah, misalnya, berarti pergerakan kurs ini bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Nah, misalnya nasabah memprediksi beberapa minggu ke depan kurs USD terhadap rupiah menguat. Nah, nasabah mendatangi Bank X dan sepakat dengan kurs yang spot yang disepakati, yang ditawarkan, kemudian membeli USD dengan kurs yang disepakati yaitu 12.100. Dia membeli USD pada saat kurs 12.100. 1 minggu kemudian kurs berubah menjadi 12.300. Nah, ada pergerakan kurs di sini. Nasabah itu membeli dolar pada saat 12.100. 1 minggu kemudian kursnya berubah menjadi 12.300. Ada selisih kurs di sini, ya. Nah, selisih kurs antara kurs pada saat beli dengan kurs pada saat dia mau jual 1 minggu kemudian itu terjadi selisih 200 poin per USD, ya. Artinya di situ sudah tercipta trading, ya. Dia membeli dolar, akibat pergerakan kurs dia mendapatkan keuntungan nasabah itu. Keuntungannya 200 rupiah per dolar. Berapa banyak dolar yang dia beli? Nah, lalu berapa banyak dolar yang dia jual? Tinggal dikalikan. Poinnya ini 200 rupiah per dolar, itulah keuntungan akibat dia melakukan trading, ya. Nah, contoh lainnya, ngasih transaksi spot 12 April Bank Feb membeli banknotes 1000 USD dari nasabah secara tunai. Kurs belinya 9.750, ya. Ya, jadi di sini Bank Feb ini selaku bank devisa, dia membeli banknotes dari nasabah. Jadi dari nasabah mau menjual banknotesnya ke Bank Feb. Nah, Bank Feb ini yang sebagai bank devisa, dia mau membeli, maka nasabah harus ikut apa yang ditawarkan oleh Bank Feb.